Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemarin kita udah sempat ngebahas tentang Nabi Ibrahim ya. Lalu kita bakal membahas dari kelahiran Ismail. Ya. Nabi Ibrahim yang kita tahu istrinya tuh ada 2. Tapi ternyata Nabi Ibrahim istrinya ada 4. Iya. Nabi Muhammad istrinya ada berapa? Ada 11. Tapi yang menemani hingga akhir hayatnya itu cuma 9. Kok para nabi banyak istrinya? Sementara ini kayak manusia orang biasa kayak kita nggak boleh banyak-banyak, atau istilahnya kok nggak ada kesetaraan gender gitu ya. Ya, kenapa laki-laki boleh punya banyak istri sementara perempuan nggak boleh punya banyak suami? Karena ini balik lagi ke fitrahnya gitu. Fitrah laki-laki emang seperti itu, dan pasti semuanya ada hikmahnya. Dan yang ana mau garis bawahi di sini ya, laki-laki itu boleh menikahi banyak perempuan 1-4 ya, itu cuma buat yang adil. Dibolehkannya lebih dari 1 itu cuma buat laki-laki yang adil dari segala hal. Walaupun secara batin, secara perasaan gak bakal bisa benar-benar rata gitu ya, walaupun gak bakal bisa benar-benar itulah adil, tapi secara yang lainnya dan secara perasaan juga gak boleh terlalu jauh perbedaannya. Kita tahu pun Nabi, istri yang paling dicintanya itu Aisyah, tapi bukan berarti Nabi gak bisa mengbahagiain istrinya yang lain. Coba kalau kita manusia biasa, bukan Nabi, apa bisa seperti itu? Kita melihat konflik keluarga para Nabi aja karena kecemburuan istri-istrinya, apalagi kita manusia biasa, apakah bisa menyanggupi gitu untuk adil tuh, benar-benar adil? Ya kalau misalkan antum merasa kuat, merasa siap untuk hal itu, silahkan. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan Nabi Daud aja istrinya banyak banget gitu, apalagi Nabi Ibrahim cuma 4. Tapi yang kita tahu itu ada 2. Siapa? Pertama Sarah, kedua Hajar. Nanti ngebahas yang 2 lagi insya Allah ya. Kita lanjutin, kita bahas fokus yang ini dulu. Sarah itu sepupunya. Sarah itu perempuan cantik, tapi ternyata yang Nabi Ibrahim harapkan itu memiliki keturunan, dan Sarah belum bisa untuk memberikan keturunan. Akhirnya dia menghadiahkan budaknya yang dari Raja Mesir cabul itu, Raja Mesir gak benar itu, dikasih ke Nabi Ibrahim untuk dinikahkan. Yang perlu kita garis bawahi di sini ya, Hajar ini bukan budak belia kayak gimana ya. Jadi Hajar ini sebenarnya seorang putri gitu, dari Raja Mesir yang sebelumnya, yang digulingkan tahtanya oleh Raja Mesir yang menangkap Sarah itu. Akhirnya putri dari Raja Mesir yang sebelumnya itu dikasihkan ke Sarah sebagai tanda maaf juga, jadiin budak gitu. Nah, waktu Nabi Ibrahim menginginkan keturunan, akhirnya Sarah mengikhlaskan karena cintanya Sarah ke Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen banget Ibrahim punya anak gitu kan, Nabi Ibrahim punya anak, akhirnya merelakan udah nikahin aja Hajar. Dinikahin, ternyata baru gak berapa lama langsung hamil. Nah ini ada kecemburuan sosial antara istri satu dengan istri yang lainnya. Makanya sang Nabi walaupun istrinya 9 ya, tapi gak satu rumah.
satu istri satu rumah, walaupun rumahnya gak berapa gede, tapi satu istri satu rumah gitu. Kalau ada di itu satu rumah, bakal kebayang gak gimana adanya perang dunia dalam rumah tangga tersebut. Nah, ketika Hajar udah melahirkan Ismail, itu Sarah benar-benar cemburu sampai bersumpah, saya akan memotong bagian tubuh Sarah menjadi 3 bagian. Nabi Ibrahim marah nggak? Walaupun Sarah dalam konteks di sini salah ya. Salahnya kenapa? Hajar nggak salah apa-apa, pengen dipotong 3 bagian kan? Tapi kan Nabi Ibrahim juga tahu Sarah di sini marah, dia itu cemburu karena cinta gitu. Sama halnya kayak Aisyah yang sering cemburu, yang sering ya walaupun istilahnya bisa dibilang terlalu melampaui batas, tapi itu kan karena landasan cinta. Itu yang harus dipahami dalam rumah tangga gitu. Aisyah sendiri pernah banting piring di depan tamu gara-gara cemburu. Ini juga ke Sarah kejadian kayak gini juga. Habisnya udah lama Sarah juga pengen menginginkan anak, ternyata gak punya, belum dikaruniai anak gitu. Nanti punyanya anak ketika didatangi malaikat ngasih kabar ke Sarah bahwa Sarah bakal punya anak, malaikat yang bakal ngazab kaum Lot gitu. Jadi Lot di sini udah jadi nabi juga ya, tapi diutusnya ke kaum Sodom gitu, kaum Lot. Nah, akhirnya Sarah disuruh Nabi Ibrahim diantar ke Mekah. Ketika itu Mekah masih tanda kosong, gak ada apa-apanya kecuali Baitullah, Ka'bah. Baitullah udah ada di sana. Awal baitin wudi'a linnas bi Bakkah mubarakah. Jadi bangunan pertama di muka bumi itu Ka'bah, yang Allah diriin, bukan manusia yang mendirikan. Bangunan pertama di muka bumi itu Ka'bah, Allah sendiri yang ngedirin. Allah alam ya, walaupun nanti di sana maksud Allah sendiri ngedirin di situ apakah pakai malaikat ataukah makhluk sebelum manusia, Allah alam. Tapi awal baiti wudi'a linnas, wudi'a dibangunkan untuk manusia, berarti bukan manusia yang buat gitu ya, didirikan untuk manusia. Cuma nanti ketika zamannya Nabi Nuh itu Ka'bah itu hancur. Jadi ada renovasi ketika Nabi Ismail udah gede. Tapi balik lagi ke tadi, ketika Hajar ke zamannya ke ditinggalin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak jawab apa-apa. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan ini Ibrahim? Kenapa kau melakukan ini? Nabi Ibrahim gak menjawab apa-apa. Tapi ketika ditanya, apakah Allah yang menyuruh kau? Iya, Allah yang nyuruh. Akhirnya Hajar ridho ditinggal di gurun tandus, gak ada apa-apa. Nanti di sana ada kejadian yang sangat memilukan hati, yang sangat menyentuh kalbu. Apa itu? Ketika air Zam-Zam terpancar dari kakinya Nabi Ismail. Udah mulai habis perbekalan, Nabi Ismail ngerengek pengen minum susu, tapi Hajar sendiri nggak punya apa-apa. Makanya Hajar ini nyari air buat ngasih minum anaknya, muter-muter Bukit Marwah beberapa kali. Walaupun Hajar sendiri ya udah tahu gitu nggak ada apa-apa di sana, tapi nggak mau nyerahnya itu loh. Sehingga pertolongan Allah datang. Ternyata dia nyari adanya sumber airnya, adanya di kaki anaknya sendiri. Keluar air Zam-Zam. Kenapa namanya Zam-Zam? Berkumpul. Jadi ketika airnya terpancar sama Hajar, dibendung dulu buat diminum gitu. Ya, segini dulu ya. Kita ngelihat pengorbanan Hajarnya di sini ya. Di sini Nabi Ibrahim juga main hati ya, antara Sarah sama Hajar di sini ya. Gimana gitu ya, baru punya anak yang dia sayang disuruh pindahin jauh gitu.
biar nggak ada konflik keluarga juga, ditinggal sendirian di padang entah berantah di ketika itu masih entah berantah, nggak ada penghuninya gitu. Nabi Ismail yang pertama kali tinggal di sana sama Hajar. Nanti ada kabilah-kabilah yang lewat sana ikut bermukim di sana, akhirnya jadi penduduk Arab juga. Cuma kaum Quraisy itu dari Hajar, dari keturunan Ismail. Walaupun nanti di sana ada kabilah-kabilah lain di Mekah, tapi kaum Quraisy itu keturunan Ismail. Ya mungkin segini dulu ya, naktafi bihada. Syukran. Lastu biasa namikum walastu biqaurimikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.